to Halo Bajai. Ini tadi lagi pada sibuk apa nih? Sebenarnya habis makan sih mas. Habis makan kita, terus niatnya ini mau pulang ke kantor kan. Mau ada mobil? Mau jalan-jalan ini? Kita mau jalan-jalan. Kita sambil pelan-pelan aja ya. Mas, kalau bawa bajai itu harus belajar apa langsung, Mas? Langsung Apa bisa. bajainya di bawah? Ya, disopir maksudnya. Allah. Hampir saja teman-teman. Kebisingan ada mobil selama sini. Pelan-pelan. Apa harus belajar, apa harus semua orang langsung bisa? Bisa. Oh, berarti itu udah emang punya bakatnya naik bajai kali ya? Kenapa langsung kebakar? Ini bakat motorik aja sebenarnya. Iya. Oh, motorik itu termasuk bakat ya berarti? Iya dong, kayak kinestetik jasmani gitu. Iya. Oh. Dan itu termasuk apa dalam itu kan kita bisa ngira-ngira kecepatan waktu sama jarak gitu kan. Kecepatan waktu jarak. Memang trilogi itu sebenarnya nggak cuma dipakai pas kita dulu pas belajar jalan-jalan apa SD. SD, SMP, SMA kan Iya. diulang semua tuh. Iya. Apa VST ya, VST. VST itu Jarak kecepatan waktu. V, bukan VST itu ada lagi. Kecepat VST itu fast. Fast atau fast ya? Kecepatan. Rompi. Fast. Beda lagi dong. Beda. Tapi udah pada naik bajai sebelumnya. 2 kali. Udah 2 kali. Dua kali. Kemarin pada ke sekolah mana aja terakhir? Kemarin ya? Kita tuh ke SMA. Oh iya, SMA. SMA buat Stage uji juga ya? coba ujian TKA. Stage apa? Oh, DC. Jadi kemarin di sekolah Apa? ada ditanyain apa? Kita lebih ditanyain ke sistem pengerjaannya sih mas, karena dampingin kan. Waduh, Terus? dampingin. Terus habis itu mereka ternyata penasaran juga sama bakatnya mereka tuh apa. Jalan itu. Kita kemarin dampingin sih mas, dampingin ujian. Wow. Terus habis dampingin ternyata mereka penasaran nih bakat-bakat mereka tuh apa aja. Jadi kemana ada yang nanya apa? Kemarin tuh ada yang nanya gini sih, gimana ya caranya kak kalau aku yang udah kelas 12 ini tapi pengen tahu bakatku, karena mereka kan kayaknya terlalu fokus buat belajar kan, jadi nggak sampai mengeksplor bakatnya tuh di mana. Ini kayak apanya nih? Fokus banget. Fokus banget. Iya. Oh iya, betul. Nah, terus tak jawab gimana kemarin? Sebenarnya tak jawab karena kita kan juga sebenarnya punya tes minat bakat ya. Jadi akhirnya aku bilang kalau kami sebenarnya selain nyediain asesmen, kita sedia buat tes halo bakat kayak gitu. Tes bakat. Iya, halo bakat. Tes bakat, ya lo bakat. Iya, tes bakat. Untuk mengetahui bakat. Iya. Dengan program apa tuh namanya? Karir impian. Karir impian. Terus ada Oke. pesat for college. Pesat for college. Ada juga pesat student. Itu kayaknya Pesat student tuh yang produknya. Terus di dalamnya itu ada college. Nah. Pasti. Nah itu kemarin kan kayaknya ada yang beda tuh kan, yang baru kan kita di tahun ini kan diagnostik gitu kan. Nah, apa tuh bedanya sama yang college tuh? Kalau diagnostik itu biasanya buat kalau di SMA tuh menentukan penjurusan ya. Iya. Dari kelas 10 ke kelas 11 menentuin jurusan IPA atau IPS, yaitu pakai Diagnostik. gitu. Terus dia juga apa ya, bantu sekolah buat menentukan ini anak ini tuh gimana ya. Kayaknya bukan pelajarannya. kalau sekarang IPA IPS emang beda ya? Bukan mas Sebenarnya- ya? Kan sekarang nyari kelas unggulan yang mana, kelas yang ternyata ini lebih bagus di IPA atau di pembelajaran saintek gitu loh mas. Oh gitu. Terus dengar-dengar kemarin katanya ada yang nanya apa nih? Kalian udah ke SD juga? SD udah. Nah, Berapa sih? kemarin itu katanya siapa gitu, aku lupa pas kita ngobrol-ngobrol di kantor gitu kan. Ada yang nanya admin gitu, jadi pas di sekolah itu anaknya itu ada dia punya banyak hobi. Oke. Masih SD sebenarnya, masih SD. Ya, tapi kan kita tahu ya wajar lah, anak-anak SD kan masih punya banyak hobi, dia masih suka eksplorasi sana sini. Cuman dia itu masih bingung gitu. Maaf, Mas, Kak,
pemanggilan ini apa ya? Kak, kita kalau pas kemarin saya kalau mau ngarahin anak saya itu yang punya banyak hobi, banyak eksplor sana sini. Dia sebenarnya kan ada juga hobi olahraga badminton gitu kan, terus renang juga dia hobi, tapi dia juga coba-coba gambar gitu. Terus kalau musik paling cuma kayak dinyanyi doang gitu kan. Terus ya saya kan mau ngelesin mau sana sini kan bisa aja gitu, tapi kan dengan biaya yang agak sedikit gitu, biar kita bisa lebih hemat waktu, efisien. Nah terus ditanya tuh, ada nggak kalau di Halo Bakat bisa bantu kita gitu? Ada ya guys Nah, ya. gimana tuh? Ada sih. Karena sebenarnya kan ini nggak cuma menjurus ke gimana anaknya itu mengarah ke banyak hal ya mas. Kita lebih ngertiin dulu kalau emang umur segitu tuh banyak explore gitu. Oke. Nah terus si anak ini ketika misalkan dia punya banyak hobi, sebenarnya bukan kita batasin, tapi lebih ke kita kasih tau arahnya gitu nggak sih? Mas. Gimana? Kita arahin kayak gitu. Namanya kalau misalkan di Halo Bakat tuh ada pusat student. Iya. Kalau yang buat SD, studentnya yang apa tuh? Diagnostik sih. Yang diagnostik tadi. Diagnostik. Itu nanti hasilnya bisa tahu apa tuh? Hasilnya itu ada Kognitif sama non-kognitif. Kognitif sama non-kognitif. Maksudnya gimana tuh? Contohnya gimana? Hobi itu kayak mata pelajaran. Oh, Dia cocok yang mana nih mata pelajarnya. jadi contoh kayak gini. Terus pas biar tadi tuh dia si ibunya tuh nanyain biar ngarahin ke ekskul atau ke lesnya bisa lebih gampang Keluar terarah. tuh, tidak mungkin nanti keluar. Oh, keluar tuh hasilnya. Bisa les di ya motorik kayak toti, futsal atau olahraga. Kalau SD emang ada toti apa tuh? Oh, mungkin Tonti buat SMP kali ya mas ya? SMP siapa? SD belum. SD belum. Pramuka. Aku SD nggak ikut kayak gitu loh. Apa? Udah ada baris. Mungkin ini ya, Udah ada. sekolah beda-beda Ada. ya. Oh. Tiap sekolah beda-beda. Cocok juga gitu. Bisa tuh mas besok kalau mas ketemu sama ibunya lagi dibilangin aja. Atau nggak di WA lah, di WA. Ya nanti kita sama sampaikan juga ke teman-teman admin ya, terutama sama kakak-kakak di Halo Bakat juga kalau ada yang ditanya itu bisa lah nanti kasih tahu. Guys. Nah jadi itu tadi kan udah tahu tuh nanti bisa lihat ekskulnya tadi contohnya bisa lihat motoriknya bagusnya gitu. Karena dia bagus di motorik apa enggak gitu kan. Nah kalau misalkan dia tidak ngomongin gitu kan, nanti tindak lanjutnya dia habis itu sama admin diapain lagi tuh tindak lanjutnya setelah ngomongin admin. Yang penting Mas Taufik ngasih dulu aja nomor adminnya. Terus Iya. nanti Dia ada tanya admin. Oh, udah Oh tanya. ya, Iya, dari Udah admin tanya. bakal dikasih pilihan untuk yang pesan student tadi diarahin ke situ mas. Oh gitu. Hmm. Tapi kayak kalau kita konsepnya digital ya. Jadi nanti pakai laptop atau bisa pakai HP atau komputer juga bisa. Yang penting si anaknya itu punya jaringan internet aja, entah itu di HP ataupun PC-nya atau perangkat lainnya. Betul. Ngerjainnya sesuai kemauannya aja gitu. Bagaimana tuh? Kalau ngerjainnya itu biasanya disesuaikan sama anaknya luang di waktu apa. Oh, iya. Bisa setelah sekolah, nggak masalah. Tapi nih ngobrol-ngobrol nih. Aku belum nanya juga sih di si ibunya ini anaknya umur berapa sih? Oh. Kan kalau anak SD itu kayaknya nggak semuanya bisa ngerjain tes dengan mudah ya. Nah, Nah, ngerjain assessment kayak kita tes cuman ya walaupun cuman pilihan gak ada A, B, C gitu banget, tapi iya. belum semuanya tentu bisa ya anak SD ya. Tergantung Nah. jenjangnya dulu nih mas, Nah. besok ditanyain dulu. Siapa tahu kalau misalkan dia anak kelas 3, kelas 2 itu baru umur berapa tuh? 7-8 tahun itu kan? Bisa. Kelas 8 kan masih kelas Nggak SMP. kan masih kelas 1. Umur Iya, kan? kelas Oh, umur. Iya. Iya. Kalau kita Itu bisa punya kalau produk ya. Apa tuh? Pakai apa Namanya tuh? Tadi gimana kalau SD tadi? kalau SD kan Jadi kelasnya dibagi dua nih, kelas rendah sama kelas tinggi. Kelas rendah tuh gimana Kelas maksudnya? rendah tuh buat yang anaknya kecil-kecil dari kelas 1 sampai 3. Nah misalkan yang dia kalau anaknya ibunya siapa tahu baru umur 7 tahun, 8 tahun itu gimana? Berarti kan masuk kelas 1 ya guys. Iya, Iya. ya kira-kira kelas 1 sampai kelas 2 ya. Nah,
Itu ada pakai apa tuh tuh? tesnya di Halo Bakat. Pakai apa guys? tes sidik jari. Oh. Nah kalau misalkan yang tes tulisnya itu tadi yang diagnostik ya baru dari kelas 4 sampai kelas 6 itu sih disaranin ya. Mantep. Harganya juga terjangkau ya Pan? Iya, kalian terjangkau. Boleh. Ini dia poin Dan pasti kerjanya cepet ya kalian tes sidik jari tadi. Cepet banget. Itu kan cuma yang penting ngetes 10 jarinya itu aja. Paling 10 menitan ya. Berarti sidik jarinya nih diapain nih? Nanti dia pakai scan untuk fingerprint biasa gitu loh. Ah. Terus 10 jarinya di fingerprint semua. Oke, I see. Itu dari Singapura ya alatnya. Iya, kita udah terpercaya nih. Jadi pakai alatnya dari Singapura. Ngobrol-ngobrol nih kalau soal tes gitu kan ya. Ingat kita sementara ini lagi lewatin kawasan kampus, salah satu kampus negeri di Jogja ya. Nah ini tuh kampusnya banyak banget orang se-Indonesia Raya Pengen kesini ya. pengen kesini. Dulu salah satunya aku juga pengen kesini, cuma ya terpendam gitu. Ya gimana? Ya sebenarnya yang salah itu bukan aku salah milih jurusannya, cuman memang jurusan yang tak pilih itu salah satunya jurusan favorit gitu. Nah terus pas dulu itu kan aku nggak tahu ya bakat-bakatan gitu. Aku ya taunya cuma aku suka hobi apa, hobi kameranya apa ya, masuk komunikasi. Nah ada nggak sih kalau tesnya tadi itu buat siswa-siswa gitu biar mereka tuh nggak salah gitu milih jurusan gitu. Itu tadi sih ada dua yang karir ilmiah sama pesan for college. Jadi nanti di hasilnya itu bakal muncul kamu cocoknya di jurusan apa. Sesuai dengan kamu dan potensi gitu. Kalau nilai rapot dilihat nggak dia? Apa? Nilai rapot? Nilai rapot. Iya. Ya itu tadi compare, jadi nilai rapor itu bisa jadi bahan patokan si anak ini apakah bisa berpeluang di jurusan tersebut terus di univ tersebut. Oh, oke. Berarti harus ada bimbingannya ya istilahnya ya? Iya, nanti ada konsultasinya juga kok Konsul setelah bilang itu. gitu. Sama siapa tuh konsul? Sama psikolog. Sama psikolog kami. Keren banget. Kalau karena expert kami. Iya namanya IHT, in-house training. In-house training. Soalnya memang ya kan kita nggak pungkiri kan memang di sela-sela sekarang ini masih banyak banget sih orang apa ya tahu-tahu Bingung pilih. jurusannya. Ada juga tuh teman-temannya orang tua aku gitu kan, mereka ya taunya hobinya seni doang gitu, udah tidak seni gini seni itu. Bahkan Bahkan yang udah masuk pun ini kan. Nah bahkan pun ada yang sebenarnya bakatnya itu ada di bakat seni juga, ada juga itu. Nah tapi dia nggak disaranin orang tuanya buat seni itu karena memang ya mungkin dia lebih prospek ke yang hal lain gitu. Atau mungkin Karena ternyata emang dia udah masuk seni, ternyata itu bukan bakat dia, malah itu kan minatnya. Dia minat bisa bisa seni, jadi. udah masuk pas masuk malah Ternyata nggak cocok. Oh, Yang malahan ketinggalan sama temen-temennya. berarti minat sama bakat itu beda loh. Beda tentu. Nah gimana tuh bedanya Apa tuh paling bakat tuh? bedanya? Kalau bakat tuh sebenarnya yang lahir dari